Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dari kelas EKIS 5F dengan NIM 1904010172. Baik, di video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen proyek dan analisis investasi. Baik, di sini saya akan membahas sedikit materi tentang analisis investasi. Adapun definisi dari investasi yaitu secara umum investasi adalah penanaman modal baik modal tetap maupun modal tidak tetap yang digunakan dalam proses produksi untuk memperoleh keuntungan suatu perusahaan. Dan apabila kegiatan investasi meningkat, maka kegiatan ekonomi pun ikut meningkat. Dan investasi juga didefinisikan sebagai penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh timbal balik yang lebih besar di masa depan. Selanjutnya, secara harfiah, metode analisis investasi berkaitan dengan kegiatan riset dan mengevaluasi sekuritas. Lebih lanjut, analisis investasi bertujuan untuk memprediksi kinerja suatu saham industri di masa depan. Dengan memiliki pengetahuan dasar di atas, investor bisa menentukan kesesuaian dengan tujuan investasi. Lalu, mengapa analisis diperlukan dalam investasi? Karena analisis yang mendalam melakukan investasi yang sangat dibutuhkan. Alasannya karena investasi berkaitan erat dengan transparansi dan kewajaran anggaran. Nah, dari pemaparan tadi tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi analisis investasi. Faktor tersebut yaitu faktor yang pertama, tingkat diskonto. Dalam tingkat diskonto, apabila suatu proyek tidak memberikan keuntungan yang disyaratkan, maka proyek tersebut haruslah ditolak. Perhitungan tingkat diskonto merupakan bagian cukup kompleks dalam analisis investasi. Karena tingkat diskonto merefleksikan tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat risiko tertentu. Selanjutnya, faktor yang kedua. Dalam tingkat inflasi, semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendah nilai real keuntungan di masa depan yang diharapkan sehingga semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu risiko dan ketidakpastian. Dalam hal ini, recurrent rate of return akan semakin tinggi jika risiko investasinya naik. Ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan sosial politik, tidak adanya jaminan keamanan dan kebijakan yang tidak konsisten dapat meningkatkan risiko investasi. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu terjaminnya keamanan berinvestasi, penegakan hukum dan demokrasi, terjaminnya property right dan central right itu dapat menurunkan risiko investasi. Selanjutnya, faktor yang terakhir yaitu capital returning, yaitu keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Baik, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.